Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, hingga kesempatan sehingga kita bisa bersinggah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat berbingkai salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rajinnya kita berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu keberkahan? Syekh Az-Zakrawi berkata, keberkahan adalah bertambahnya nilai dan kualitas serta manfaat di dalam kehidupan kita. Bila keberkahan masuk di dalam usia, maka ia akan memanjangkan usianya. Bila keberkahan masuk di dalam harta, maka harta akan menjadi banyak. Dan bila keberkahan masuk ke dalam keluarga, maka keluarga akan menjadi keluarga yang soleh dan bertakwa. Dan bila keberkahan masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi bahagia. Ibnu Katsir menceritakan bahwa suatu ketika sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kegelisahan mereka tentang usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Sementara usia umat-umat terdahulu panjang dan lebih lama, antara 100 bahkan sampai 1000 tahun. Para sahabat risau karena kesempatan umat terdahulu untuk mengumpulkan pahala lebih lama dan peluang mereka masuk surga lebih besar daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar untuk menjawab kegelisahan para sahabat ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan, malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjadi penghibur dan pembesar hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ternyata walaupun usia umat ini pendek, namun Allah memberikan keistimewaan yang sangat besar dan luar biasa pada umat ini, yaitu berupa keberkahan berbentuk kualitas usia yang melebihi kuantitas. Bahwa walaupun usia umat ini hanya berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun, akan tetapi kualitasnya dapat melebihi usia umat terdahulu. Karena Allah telah mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan malam Lailatul Qadar, yang kualitas ibadah semalam di dalamnya lebih daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Inilah keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Inilah keberkahan yang dikandung di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, rasanya manusia yang sangat merugi adalah mereka yang melalaikan Ramadan dan menganggapnya sama dengan bulan-bulan lainnya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan melipat usia dan memanjangkannya. Bulan yang memberikan kualitas usia manusia dan nilainya. Ramadan adalah bulan yang menjadikan hampir seluruh usia kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita menghitung berapa lama kita beribadah kepada Allah?
bila tidak ada keberkahan besar yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ini. Bila jatah usia kita hanya sekitar 72 tahun, maka usia ibadah kita yang dihitung oleh Allah hanya sekitar 60 tahun, karena dipotong usia 12 tahun usia balik. Bila kita menghitung waktu ibadah wajib yang kita lakukan selama ini, seperti sholat misalnya, tahukah kita berapa lama kita sholat? Hitungannya adalah sekitar 5 menit setiap kita melakukan sholat. Berarti kita hanya beribadah kalau kita sholat 5 kali sehari semalam, maka kita beribadah 25 menit lewat sholat. Selanjutnya, coba kita hitung 25 menit per tahun, begitu seterusnya sampai usia 60 tahun. Tahukah kita berapa lama ibadah sholat kita? Bila usia kita 72 tahun dipotong 12 tahun usia balik, maka usia bersih kita selama 60 tahun itu usia bersih kita. Sesuai dengan hitungan di atas, hanya sekitar 2 tahun saja. Oleh karena itu, kalau kita semua fair dengan Allah dan jujur menilai ibadah kita, maka ternyata kita tidak pantas memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita hanya mengandalkan ibadah kita saja. Karena harga surga itu sangat mahal, tidak cukup dibayar dengan ibadah 2 tahun. Belum lagi dikurangi kelalaian kita dan ketidakhusukan kita di waktu sholat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Abu Hurairah taqala, dari Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudhila ahadan amaluhul jannah, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala la wala ana. Rasulullah bersabda, tidak juga dengan diriku, illa ayyataramadanilahu bi fadli wa rahmatin, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Fasaddadu wa karibu wala yatamannaina ahadukumul mauta. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Imma musinan wala alau ayya hasradu khairan, jika dia orang yang baik, semoga bisa menambah kebaikannya. Wa imma musian fala alau ayyastaqtibu, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikan dia bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah keberkahan terbesar. Ramadan adalah bagian dari rahmat Allah yang dapat menyebabkan kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita raih keberkahan dan rahmat Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa amal ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bila Ramadan tiba, para malaikat memanggil dan menyuruh orang-orang yang berpuasa, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, dan wahai orang-orang yang melakukan keburukan, berhentilah, karena Allah mulai saat ini akan membebaskan mereka yang beribadah dari api neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah bulan lain yang lebih memberi peluang kita untuk bebas dari api neraka jahanam dibandingkan dengan bulan Ramadan?
Adakah bulan lain yang lebih besar peluangnya memasukkan kita ke surga daripada bulan Ramadan? Oleh karena itu, bersegeralah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.